Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di forum diskusi sesi 7, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Kesetaraan gender merupakan fondasi yang esensial dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Bersama saya Khiaratun Nadifah, mari kita analisis kasus yang ada di diskusi sesi 7. Di dalam diskusi sesi 7, kita menganalisis artikel ilmiah terindeks Sinta atau Scopus yang berkaitan dengan isu gender dalam pendidikan dasar di jurnal terindeks Sinta 5 dengan judul Upaya Peningkatan Kemampuan Kesetaraan Gender melalui Pembelajaran Berbasis Gender Sosial Inklusi pada peserta didik sekolah dasar, dengan pendahuluan bahwa penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan, khususnya di sekolah dasar, di mana di dalam penelitian ini menyoroti perlu adanya peningkatan kemampuan peserta didik dalam aspek sikap, psikomotor, dan kognitif melalui pembelajaran berbasis gender sosial inklusi. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan non-diskriminatif, di mana semua peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak sekolah telah melakukan upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam aspek kognitif, psikomotor, dan afektif dengan menerapkan kesetaraan gender tanpa perbedaan. Dari hasil pengamatan sikap peserta didik perempuan kelas 5 menunjukkan keunggulan pada aspek religius, disiplin, dan santun. Pembahasan dalam artikel ini kemungkinan akan mendalam jika terkait dengan strategi dan implementasi pembelajaran berbasis gender sosial inklusi yang dilakukan oleh sekolah, serta analisis perbedaan kemampuan antar gender pada aspek-aspek yang diamati. Dalam pembahasan terdapat 8 aspek yang dapat saya paparkan, yaitu yang pertama, kepatuhan beribadah, di mana siswa laki-laki cenderung lebih banyak mengeluh ketika diminta melaksanakan ibadah dibandingkan dengan siswa perempuan. Yang kedua, kejujuran versus keberanian mengungkapkan pendapat. Siswa laki-laki cenderung menunjukkan tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan perempuan, namun dalam hal keberanian untuk mengungkapkan pendapat, siswa laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan siswa perempuan yang cenderung lebih malu. Kemudian yang ketiga, kepatuhan terhadap perintah. Siswa perempuan cenderung lebih patuh ketika disuruh melakukan sesuatu dibanding siswa laki-laki. Yang ini dikaitkan dengan mobilitas siswa laki-laki yang lebih tinggi, sehingga mereka lebih sering bergurau daripada patuh pada perintah. Yang keempat, kesantunan. Peningkatan kesantunan siswa diupayakan dengan pembiasaan guru untuk selalu menerapkan senyum, sapa, dan salam. Siswa laki-laki dinilai lebih unggul dalam aspek ini karena sifat mereka yang aktif, bertanya, lebih penasaran, dan lebih mudah berinteraksi dengan orang baru dibandingkan dengan perempuan yang cenderung membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Yang kelima, yaitu kepedulian. Siswa perempuan cenderung lebih unggul dalam aspek kepedulian. Mobilitas tinggi pada siswa laki-laki membuat mereka lebih sering mengganggu teman untuk bercanda, yang dapat mengurangi fokus pada kepedulian terhadap sekitar. Yang keenam, kepercayaan diri. Siswa laki-laki cenderung lebih sering menyampaikan pendapat dan keinginan mereka secara langsung, menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam hal ini. Yang ketujuh, kemampuan psikomotor. Meskipun sekolah telah berupaya memberikan pelayanan dan program yang setara, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan psikomotor kelas 5 lebih didominasi oleh siswa laki-laki. Dan yang kedelapan, kemampuan kognitif. Rata-rata hasil belajar siswa perempuan yaitu 82,05, sedikit lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki yaitu 79,75. Keduanya dalam kategori yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kognitif siswa perempuan secara rata-rata sedikit lebih unggul. Namun perbedaan ini tidak signifikan, yang mengindikasikan upaya sekolah yang cukup baik dalam menciptakan kesetaraan.